Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran kita hari ini. Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, nah anak-anakku semua jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kita masih pada tema 9, kekayaan negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu memiliki banyak kekayaan. Nah, nanti kita akan lihat apa-apa saja kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, adapun pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama IPA, mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua IPS, menjelaskan keadaan lingkungan sekitar. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran pertama, yaitu IPA, mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi itu sendiri adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui ini akan selamanya ada, karena bisa diperbaharui, tetapi catatan selama dunia ini masih ada. Kalau sudah kiamat ya tentu segalanya akan musnah. Contohnya energi matahari. Energi matahari manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjemur baju, menjemur, dan masih banyak. Kemudian energi angin yang biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian ada energi air, kemudian energi panas. Kemudian energi yang kedua itu yang tidak dapat diperbaharui. Artinya energi ini akan mengalami suatu saat nanti akan mengalami kehabisan karena ini tidak bisa diperbaharui. Misalnya saja energi minyak bumi. Nah, energi minyak bumi ini berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah dalam waktu yang sangat lama. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama, maka sangat sulit untuk diperbaharui. Nah, pemanfaatan energi bumi, minyak bumi ini contohnya sebagai bahan bakar kendaraan, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian energi batu bara juga berasal dari tumbuhan yang mati dan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga sangat sulit untuk diperbaharui. Kemudian energi gas alam yang berasal juga dari tumbuhan dan hewan yang terpendam dalam tanah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan energi ini setiap harinya itu disedot dan suatu saat nanti akan mengalami kehabisan. Kita lanjut. Nah, itu saja pembelajaran mengenai IPA. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran kedua, yaitu IPS, menjelaskan keadaan sekitar lingkungan sekitar. Nah, coba bayangkan bagaimana lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian berada di lingkungan yang pegunungan atau daerah atau lingkungan yang dekat dengan pesisir pantai? Nah, beginilah gambar keadaan lingkungan sekitar. Jika karena pare-pare dekat di daratan rendah, maka dia masuk dalam dataran rendah. Nah, adapun fungsi lingkungan manusia. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 5, di situ ada dijelaskan
fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, manusia hidup di dalam lingkungan. Dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi ada unsur lingkungan alam dan ada juga unsur lingkungan buatan. Kemudian sebagai tempat mencari makan. Nah, bisa perhatikan gambar yang Bunda tampilkan bahwa lingkungan juga berfungsi sebagai tempat mencari makan. Misalnya seperti pada gambar para petani sayur yang menggunakan alam untuk sebagai tempat untuk mencari makan, menanam sayur sehingga dijadikan sebagai bahan makanan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Misalnya kalau anak-anakku pernah rekreasi atau melakukan kegiatan luar sekolah. Nah, seperti contoh pada gambar, salah satu contoh lingkungan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia, dan masih banyak lagi. Kemudian pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, karena dipengaruhi karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, maka terbagi dua. Dataran itu terbagi atas dua, dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi misalnya daerah yang letaknya di pegunungan. Nah, sehingga mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, misalnya kegiatan manusia yang letaknya di dataran tinggi karena tidak ada laut, makanya mereka pergunakan alam sebagai tempat bertani. Kebanyakan yang cocoknya di dataran tinggi itu melakukan pertanian. Nah, kalau di dataran rendah karena dekat dengan pesisir atau dekat dengan laut, maka kebanyakan kegiatan manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari ikan atau nelayan. Seperti itu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.